Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Banyak orang mengira kekuatan terbesar dalam perang ada pada bom atau rudal. Tapi, bagaimana jika yang paling menentukan justru adalah kemampuan untuk menyerang tanpa pernah terlihat? Pada 4 Maret 2026, sebuah serangan terjadi di Khorramabad, Iran Barat. Satu launcher misil balistik dihancurkan sebelum sempat digunakan. Bukan jumlah targetnya yang membuatnya berbeda, tapi cara serangan itu dilakukan. Apakah ini sekedar operasi militer biasa atau tanda bahwa cara perang telah berubah sepenuhnya? Namun, sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 4 Maret 2026, militer Israel menyampaikan satu klaim yang mengubah cara banyak orang melihat serangan udara. Yang disorot bukan gedung besar yang runtuh, bukan pula ledakan luas yang membakar satu kawasan, melainkan satu launcher misil di area Khorramabad, Iran Barat. Menurut pernyataan resmi itu, target yang dihantam oleh jet tempur siluman F-35I Adir adalah launcher yang sudah terpasang misil surface-to-surface. Artinya, sasaran tersebut bukan aset pasif yang masih disimpan, tetapi perangkat yang nilainya meningkat drastis karena sudah berada pada tahap siap dipakai. Di hari yang sama, 4 Maret 2026, Israel mengatakan bahwa mereka mendeteksi peluncuran misil dari Iran menuju wilayah Israel. Dua informasi ini membuat peristiwa di Khorramabad tidak berdiri sendiri. Ini bukan serangan acak ke titik yang kebetulan terlihat dari udara. Ini terlihat sebagai bagian dari pola yang jauh lebih spesifik, yaitu menghantam kemampuan serang lawan tepat ketika ancamannya dinilai nyata. Begitu sebuah launcher sudah siap menembak, hitungan waktunya berubah. Setiap menit menjadi sangat penting. Setiap keterlambatan bisa berarti misil itu lebih dulu lepas dari rel peluncuran. Lalu pada 5 Maret 2026, perhatian mulai bergeser ke bukti visual yang muncul setelah serangan. Citra satelit yang dikutip berbagai laporan memperlihatkan kerusakan di area pangkalan misil Khorramabad. Bukan hanya permukaan terbuka, tetapi juga bagian yang terkait dengan akses ke fasilitas bawah tanah. Ini membuat lokasi tersebut semakin penting untuk dibahas, karena Khorramabad dikenal sebagai salah satu simpul utama infrastruktur misil Iran. Kawasan seperti ini dibangun bukan untuk pamer kekuatan, melainkan untuk menjaga daya tahan serangan balasan. Kalau akses, dukungan, atau titik peluncurannya terganggu, maka yang terganggu bukan sekadar satu tempat, tetapi ritme operasi di belakangnya. Pada 6 Maret 2026, analisa dari citra pasca serangan menegaskan bahwa nilai lokasi ini tidak biasa. Khorramabad berkaitan dengan jaringan fasilitas misil yang selama ini dirancang untuk bertahan dari tekanan udara, menyimpan kemampuan tempur, lalu tetap memberi ruang bagi Iran untuk meluncurkan serangan lanjutan. Karena itu, serangan ke titik seperti ini selalu membawa makna yang lebih dalam daripada sekadar menghancurkan benda di permukaan. Tujuannya adalah memutus kesiapan, memaksa gangguan operasional, dan menekan rasa aman pada sistem yang selama ini dianggap terlindungi. Disinilah makna serangan 4 Maret 2026 mulai terasa lebih tajam. Yang dihancurkan satu launcher, tetapi nilai strategisnya jauh lebih besar dari jumlah target itu sendiri. Dalam perang modern, keberhasilan sering tidak diukur dari berapa banyak titik yang terbakar dalam satu malam. Yang menentukan adalah apakah lawan masih sempat menekan tombol serang atau membuka gelombang balasan berikutnya. Jika satu launcher yang sudah siap dipakai bisa dihentikan sebelum bekerja, maka hasilnya bukan hanya kerusakan fisik. Hasilnya adalah satu peluang serangan yang dipotong di detik yang paling menentukan. Karena itu, sejak 4 Maret 2026, fokus analisa tidak berhenti pada kalimat bahwa Israel menyerang Iran. Fokus yang penting terletak pada apa yang dipilih sebagai sasaran. Yang dipilih adalah alat yang bisa mengubah ancaman menjadi serangan nyata.
Dari titik inilah arah pembahasan bergerak ke hal yang lebih besar, yaitu bagaimana pesawat siluman mengubah arti kecepatan, jarak, dan kesempatan dalam perang. Pada 4 Maret 2026, ketika klaim Israel menyebut satu launcher misil dihancurkan di Khorramabad, banyak orang melihatnya sebagai pengurangan satu unit alat tempur. Tetapi dalam logika militer, nilai sebuah launcher tidak berdiri sendiri. Ia adalah penghubung antara keputusan strategis dan dampak nyata di medan perang. Tanpa launcher, misil tidak lebih dari potensi. Dengan launcher yang siap pakai, potensi itu berubah menjadi ancaman yang bisa dilepaskan kapan saja. Di titik ini, perbedaan antara sekedar memiliki senjata dan mampu menggunakannya menjadi sangat jelas. Pada hari yang sama, 4 Maret 2026, laporan tentang peluncuran misil dari Iran ke arah Israel menunjukkan bahwa fase konflik sudah berada pada level aktif, bukan lagi persiapan. Dalam kondisi seperti ini, setiap launcher yang sudah berada dalam posisi siap menjadi prioritas tertinggi. Waktu reaksi menjadi sempit. Keputusan harus diambil sebelum peluncuran terjadi. Karena begitu misil dilepas, ruang intervensi berubah total. Pencegahan bergeser menjadi pertahanan, dan hasilnya jauh lebih sulit dikendalikan. Pada 5 Maret 2026, analisa dari berbagai lembaga keamanan mulai menggarisbawahi satu hal penting. Iran selama ini dikenal memiliki jaringan fasilitas misil yang luas, termasuk kompleks bawah tanah yang dirancang untuk melindungi aset strategis dari serangan udara. Struktur ini memungkinkan penyimpanan, pergerakan, dan persiapan peluncuran dilakukan dengan tingkat perlindungan tinggi. Dalam sistem seperti ini, launcher bukan hanya alat, tetapi bagian dari rantai operasional yang menghubungkan logistik, komando, dan eksekusi. Pada 6 Maret 2026, penilaian terhadap dampak serangan di Khorramabad mulai mengarah pada satu kesimpulan operasional. Yang terpengaruh bukan hanya satu titik fisik, tetapi ritme penggunaan kekuatan. Ketika sebuah launcher yang sudah dalam kondisi siap dihancurkan, maka satu jalur serangan yang seharusnya bisa digunakan dalam waktu dekat langsung hilang. Ini bukan soal angka, tetapi soal momentum. Dalam perang, momentum seringkali menentukan siapa yang menekan dan siapa yang bertahan. Dalam konteks ini, menghancurkan satu launcher pada 4 Maret 2026 berarti memotong satu kemungkinan serangan sebelum terjadi. Efeknya bersifat langsung dan tidak bisa dikembalikan. Misil yang tidak jadi diluncurkan tidak bisa diulang dalam hitungan detik. Proses penggantian membutuhkan waktu, koordinasi, dan penyesuaian ulang. Disinilah letak perbedaan antara serangan biasa dan serangan yang diarahkan pada titik paling kritis. Lebih jauh lagi, pendekatan seperti ini menunjukkan perubahan pola pikir dalam konflik modern. Fokus tidak lagi pada menghancurkan sebanyak mungkin target, tetapi pada memilih target yang memiliki dampak paling besar terhadap kemampuan lawan untuk bertindak. Ini berarti serangan menjadi lebih selektif, lebih cepat, dan lebih bergantung pada informasi yang akurat. Setiap keputusan target membawa konsekuensi strategis yang langsung terasa. Yang terlihat pada 4 Maret 2026 bukan sekedar keberhasilan menghantam satu objek. Yang terlihat adalah upaya untuk mengendalikan alur konflik dengan cara memotong opsi lawan sebelum sempat digunakan. Ini menciptakan tekanan yang berbeda, bukan tekanan dari jumlah kerusakan, tetapi dari hilangnya kesempatan untuk merespons secara setara. Dari sini, arah pembahasan bergerak ke faktor yang memungkinkan pendekatan ini terjadi. Karena untuk bisa menghantam titik paling kritis pada waktu yang sangat sempit, dibutuhkan sesuatu yang lebih dari sekedar kekuatan tembak. Dibutuhkan kemampuan untuk masuk, mendekat, dan mengeksekusi tanpa memberi waktu bagi lawan untuk bereaksi. Pada 4 Maret 2026, ketika serangan di Khorramabad dilakukan, ada satu faktor yang tidak terlihat oleh mata, tetapi justru paling menentukan hasil akhirnya. Faktor itu adalah kemampuan untuk masuk ke wilayah dengan pertahanan tinggi tanpa segera terdeteksi. Disinilah peran jet siluman seperti F-35 menjadi sangat krusial. Bukan karena membawa bom yang lebih besar, tetapi karena mampu mengubah cara sebuah serangan dilakukan sejak awal.
Kemampuan ini tidak muncul secara tiba-tiba. Sejak dinyatakan operasional oleh Israel pada Desember 2017, F-35 telah dirancang untuk menghadapi sistem pertahanan udara modern yang semakin kompleks. Radar konvensional bekerja dengan mendeteksi pantulan gelombang. Pesawat siluman dirancang untuk mengurangi pantulan tersebut, sehingga keberadaannya jauh lebih sulit dilacak. Hasilnya bukan berarti pesawat tidak terlihat sama sekali, tetapi lawan memiliki waktu yang jauh lebih sedikit untuk menyadari ancaman yang mendekat. Pada 4 Maret 2026, kondisi ini menjadi penentu. Untuk menghantam launcher yang sudah dalam posisi siap, dibutuhkan pendekatan yang sangat presisi. Jika pesawat terdeteksi terlalu cepat, maka sistem pertahanan bisa diaktifkan, target bisa dipindahkan, atau bahkan peluncuran bisa dipercepat sebelum serangan tiba. Semua itu membuat peluang keberhasilan turun drastis. Kemampuan stealth memberi keunggulan waktu, dan dalam situasi seperti ini, waktu adalah faktor paling mahal. Selain itu, F-35 tidak hanya mengandalkan kemampuan menghindari deteksi. Pesawat ini juga membawa sistem sensor yang menggabungkan berbagai sumber informasi menjadi satu gambaran yang utuh. Pilot tidak hanya melihat satu titik, tetapi keseluruhan situasi di sekitarnya. Ini memungkinkan identifikasi target bernilai tinggi dilakukan dengan lebih cepat dan lebih akurat. Dalam kasus seperti Khorramabad pada 4 Maret 2026, kemampuan ini membuat pemilihan sasaran tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan prioritas yang jelas. Pada 5 dan 6 Maret 2026, ketika analisa pasca serangan mulai bermunculan, terlihat bahwa pendekatan seperti ini memiliki dampak yang berbeda dibanding serangan konvensional. Bukan luas area yang dihancurkan yang menjadi sorotan, tetapi efektivitas hasilnya. Satu titik yang tepat bisa menghasilkan efek yang lebih besar daripada banyak titik yang kurang relevan. Ini menunjukkan bahwa perang modern semakin bergerak ke arah efisiensi, bukan sekadar intensitas. Yang menarik, perubahan ini juga mempengaruhi cara kedua pihak membaca situasi. Ketika serangan bisa datang tanpa peringatan yang jelas, tekanan psikologis meningkat. Setiap lokasi yang sebelumnya dianggap aman harus dievaluasi ulang. Setiap sistem pertahanan harus bekerja lebih cepat dengan margin kesalahan yang semakin kecil. Ini menciptakan lingkungan di mana keputusan harus diambil dalam waktu yang jauh lebih singkat. Pada akhirnya, yang terjadi sejak 4 Maret 2026 memperlihatkan pergeseran yang tidak bisa diabaikan. Kekuatan tidak lagi hanya diukur dari seberapa besar daya hancur yang dimiliki, tetapi dari kemampuan untuk meniadakan ancaman sebelum muncul ke permukaan. Dalam kondisi seperti ini, keunggulan bukan berada pada siapa yang memiliki lebih banyak senjata, tetapi pada siapa yang mampu memastikan senjata lawan tidak pernah sempat digunakan. Peristiwa pada 4 Maret 2026 menunjukkan satu perubahan besar dalam cara perang dijalankan, yang menentukan bukan lagi seberapa besar ledakan yang terlihat, tetapi seberapa cepat ancaman bisa dihentikan sebelum terjadi. Dalam pola seperti ini, setiap keputusan menjadi lebih presisi, setiap target memiliki nilai strategis, dan setiap detik menentukan arah konflik yang sedang berlangsung. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.